singkat waktu Ibu Deborah Puji, kami persilakan. Bu Puji dengar? Ya, Shalom Bu Pak. Puji. Shalom, Pak. Atau mau sapa-sapaan dulu Bu. Ya. Ibu banyak Shalom kenal. semua. Ini saya unmute dulu. Oke, unmute. Shalom Silakan. semua. Mana? Unmute dulu. Selamat malam. Shalom. Nah, saudara Halo bisa Bu. buka speaker. Ya, bisa buka speaker Shalom. dulu. Shalom. Ya, terima kasih Pak Wesley Siap, diundang ya. hadir di dalam acara ini. Di dalam Ini dari Papua juga ada Ibu, ada Pak Hendra. Tuhan ya. Dari Halo Papua. 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 Shalom. Dari Medan Halo. juga ada. Halo, Shalom pasukan Medan. Halo semuanya. Amerika juga ada Bu, dari Amerika. Halo, Shalom. Baik Ibu, saya kira singkatnya Ibu akan menyampaikan, kita unmute semuanya ya. Oke, silakan. Ibu, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Malam hari ini kita lanjut dengan satu pelajaran yang kita sesuai yang disampaikan atau diberikan oleh saya dari Pak Wesley, yaitu pemetaan spiritual global dan peperangan rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai pemetaan spiritual global dan peperangan rohani. Pemetaan itu artinya adalah memetakan daerah tempat atau secara rohani atau mengenal usaha pekerjaan kuasa gelap di suatu wilayah. Saya tahu Bapak Ibu ditempatkan di setiap tempat yang dimana Bapak Ibu ada. Kita semua malam hari ini Tuhan rindu untuk supaya pada waktu kita belajar pemetaan ini, tujuan kita belajar tentang pemetaan ini adalah kita mengenali dan mengerti tentang strategi kekuatan kegelapan yang ada di sekeliling kita atau di kota kita, bahkan di bangsa kita. Malam hari ini saya rindu untuk setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini dan ada di mana-mana tempat. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berdiri buat kota dan bangsa. Karena Tuhan memanggil Bapak Ibu bukan hanya sekedar untuk hidup dan mengerti atau hidup dan mengerjakan suatu tugas yang biasa, tapi kita diberikan tugas untuk menaklukkan dunia dan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan bahwa jadilah garam dunia, terang dunia, dan dimanapun kita berada. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7 di sana berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab itu, saudara yang kasih, pada waktu kondisi apapun di daerah saudara, saudara tidak tinggal diam dengan keadaan yang saudara alami di kota itu. Saudara punya tanggung jawab, saudara punya tugas, saudara harus berdiri buat kota di mana saudara berada. Tuhan memberikan otoritas dan juga Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dan peperangan rohani atau pemetaan itu tujuannya adalah mengenali sebuah sekeliling di mana kita ada spirit apa atau ada kekuatan apa yang menghalangi lawatan Tuhan atau menghalangi setiap keadaan kota itu untuk Injil diberitakan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-18 sampai 20 di sana dikatakan bahwa ada firman Tuhan yang berkata bahwa selidikilah bagaimana negeri itu, apakah penduduknya banyak atau sedikit, apakah mereka kuat atau lemah. Periksalah apakah negeri itu baik atau tidak, dan apakah penduduknya tinggal di desa-desa yang terbuka atau dalam kota-kota yang terbentang. Bahkan hatimu, lihatlah apakah tanahnya subur dan banyak pohon-pohonnya. Jangan kamu membawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, istilahnya pada waktu saudara ada di tempat dan di mana Bapak Ibu tinggal, Bapak Ibu diberikan kuasa atau diberikan sebuah tugas, amat-amatin kondisi saudara pada waktu saudara ada di tempat itu.
kondisi saat ini pun juga Bapak Ibu pasti juga mulai rasakan bagaimana situasi ini, apakah kita tinggal diam. Sebagai orang yang diberikan oleh Tuhan sebuah otoritas, kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan menjadi orang yang tidak melakukan sesuatu. Dan firman Tuhan katakan, mulai amati. Dan kalau Bapak Ibu tinggal dalam suatu tempat dan kondisinya mungkin adalah usaha atau mengerjakan sesuatu tidak enak, mulai lakukan sebuah pemetaan. Ada apa di sekeliling kita? Ada apa di area di kota di mana kita, sehingga ada sesuatu yang tidak enak. Atau kadang-kadang kita melakukan sesuatu tidak bisa. Saudara, saya tinggal dalam suatu kota yang namanya Bekasi, yang dulu disebut saat kata itu Bekasi. Kalau pemetaan itu mempelajari nama kota itu, Bekasi, bekas ini, bekas itu. Tapi saya berkatakan bukan Bekasi, Bekasi. Kalau kami sudah benar, kota itu setelah diselidiki kenapa ada kata nama Bekasi, bekas ini, bekas itu, dan semua pembuangan hal-hal yang tidak baik itu ada di kota itu. Di kota itu. Pada waktu saya ada di kota itu dan Tuhan kasih ayat yang berkata, usahakanlah kesejahteraan itu. Saya merintis sebuah gereja dan awal saya ada di Bekasi dan tiba-tiba saya mulai merenungkan, Tuhan, kota ini sepertinya banyak hal yang sulit untuk saya melakukan sesuatu. Pada waktu saya mulai membuat pemetaan dan saya tahu bahwa pada waktu saya perhatikan kota demi kota atau tempat di mana kota saya ada, dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan banyak hal. Kotanya banyak ini dan itu, dan juga ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi lawatan Tuhan dinyatakan. Dan pada waktu Tuhan kasih ayat, usahakan, engkau berusaha. Orang usahakan itu bukan berarti hanya tinggal berdoa. Dan pada waktu kita sudah mau melakukan pemetaan, apa yang kita mulai amati kota dan kondisinya kota itu, mulai kita lakukan doa dan peperangan. Dan itulah gunanya pada waktu kita melakukan pemetaan, sesudah kita memperhatikan kekuatan-kekuatan di daerah di mana kita ada, dan kita mulai lakukan peperangan. Hidup adalah peperangan. Dan dikatakan kalau hidup adalah peperangan, statement yang seringkali saya sampaikan adalah deal di alam roh, maka di alam jasmani ada kemudahan. Saudara yang kasih, ada banyak roh-roh yang kadang-kadang di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang di mana setiap kota itu juga berbeda-beda teritorialnya. Ada yang kadang-kadang kuat dengan kenajisannya, ada juga kuat yang kadang-kadang dengan yang namanya kekuatan yang okultismenya, ada yang kuat dengan yang namanya di mana kota itu seperti ada dan tudung yang di mana ada langit tembaga dan tanah besi. Dan pada waktu kita tinggal dalam suatu tempat, kenapa kadang-kadang kita sulit untuk melakukan sesuatu dalam suatu tempat itu? Kadang-kadang mungkin kita mau usaha juga sulit. Kadang kita mau melakukan mungkin membuat sebuah usaha di situ kadang-kadang gagal terus. Karena ada sesuatu yang belum pernah dibereskan. Saya tinggal dalam suatu daerah yang namanya Jati Asih. Saudara, dan di sempat saya merintis sebuah gereja, itu banyak anak-anak yang mati, yang setiap bulan saya seringkali dengar ada keguguran bayi dan ada banyak yang sering terjadi kematian. Dan pada waktu saya mulai perhatikan kota itu, ternyata di daerah itu dulunya rawa, dan ternyata di daerah situ juga banyak kekuatan-kekuatan orang-orang pada melakukan penyembahan, dan daerah sekeliling itu juga banyak bayi-bayi pernah dibuat dekat orang melahirkan atau orang aborsi dibuang dekat pinggir sungai. Dan pada waktu saya mulai berdoa dan Tuhan ingatkan, kelilingi kota ini dan mulai bersihkan kota ini. Dan pada waktu awal sulit sekali, kenapa ini udah banyak kali gereja dibuka tapi sulit. Dan pada waktu lakukan peperangan seperti statement saya yang saya katakan, deal di alam roh, di alam jasmani ada kemudahan. Dan puji Tuhan ada terbuka, bahkan sekarang bukan hanya satu gereja yang berdiri di tempat itu. Dulu di tempat itu sulit, yang seringkali statementnya dikatakan bahwa
kota ini kota hijau. Hijau bukan karena banyak hutan atau banyak pohon yang hijau, tapi adalah di mana saudara sepupu kita banyak yang disebut adalah sulit untuk ditembusi Injil, sulit untuk masuk. Tapi puji Tuhan, Tuhan membukakan langit tembaga itu. Sehingga doa-doa setiap anak-anak Tuhan mengalami kemudahan dan ada banyak tempat yang boleh dibukakan. Hari ini Bapak Ibu mungkin ada mengalami kesulitan-kesulitan di mana Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu berada di sebuah kota yang kadang-kadang mungkin sebagai pengusaha. Kenapa? Ya, sulit usaha di tempat ini. Mungkin mulai buat pemetaan. Karena saya pernah mendoakan seorang yang tiba-tiba dalam pemetaan ini. Ternyata di tempat itu pernah ada sebuah kegagalan. Dan dalam kegagalan di situ adalah ada seperti kutuk. Dan akhirnya kita mulai berdoa dan mulai mintakan supaya semua kutuk itu dipatahkan. Dan Bapak Ibu ada lagi yang mungkin ada suatu tempat. Kenapa? Saya pernah pergi ke suatu daerah. Di situ banyak orang idiot. Ya, di daerah Jawa Timur, dan itu ada banyak orang yang idiot. Ternyata di kota itu pernah dipersembahkan oleh seorang yang pernah menjadi pendiri buat kota itu, dan pendiri kota itu menyerahkan kota itu kepada kekuatan kegelapan, dan sampai akhirnya ya patung 1000 lebih lah ada di kota itu, dan di kota itu banyak orang-orang kematian dan orang-orang selalu bertumbuhnya idiot. Dan pada waktu ada anak Tuhan yang tiba-tiba kenapa kotaku mengalami yang dimana banyak orang yang dilahirkan mengalami kondisi seperti ini. Pada waktu mereka mulai selidiki ternyata kondisinya bahwa banyak orang pendiri kota itu pernah ini. Dan bagaimana caranya? Harus dibatalkan. Bapak Ibu, saya nggak tahu lagi, mungkin Bapak Ibu di dalam setiap tempat di mana-mana lakukan sebuah pemetaan. Setelah melakukan pemetaan, Bapak Ibu apa hal-hal yang perlu dilakukan? Karena pemetaan dengan kondisi pemetaan yang Bapak Ibu lakukan itu menolong banget Bapak Ibu dan mengerti dalam berdoa. Karena peperangan kita memang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh. Dan roh-roh itulah yang
Tes. Tes. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Ada.
Oke, Bu Puji. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau tanya, bisa bukakan mikrofon. Saya kira lebih baik tertibnya Bapak Ibu bisa tulis di bawah ya. Tiada chat ya. Di chat, saya bukakan speaker juga. Saudara, saya unmute. Bagi saudara yang mau tanya, silakan buka speaker. Buat yang lain, cucuk buah bisa unmute dulu cucuk buah. Kecuali cucuk buah mau nanya ya. Silakan. Mari saudara-saudara ada yang mau nanya. Saya sudah buka speaker semua. Kalau menurut Bu Puji, dengan keadaan spirit yang secara global, khusus untuk dunia ini dan kaitan dengan Indonesia, menurut Ibu dalam perspektif Ibu itu gimana Bu ya kira-kira? Oke, saya ulangi Bu Puji. Dengan keadaan pemetaan spirit, kita tahu COVID ini, kita tahu juga ada elit-elit politik yang bangkit dengan kerusuhan di Amerika yang merambat ke Eropa, itu akan membawa sebuah spirit buat dunia ini dan menjelang akhir zaman ini menurut Bu Puji apa yang sedang terjadi Bu di alam spiritual Bu? Apa yang harus kita persiapkan sebagai gereja Tuhan? Ya. Oke, Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Nanti Pak Sentosa akan bantu membacakan pertanyaan, Bu.
Pak Sen. Nggak dengar ya? Di laptop aja, Cak. Oke, Ibu, ada yang bertanya bagaimana cara memetakan kota, Bu? Oke. Oke, bentar, bentar. Mungkin tambahan aja Bu Puji ya. Jadi buat teman-teman juga harus tahu latar belakang budaya sejarah dari sebuah kota dan pernah terjadi kejadian apa, pertumpahan darah apa, kejadian sejarah apa yang membuat kota ini stagnan, kota ini mengalami sebuah kutuk yang dikatakan Bu Puji tadi, kita harus balikkan keadaan. Kira-kira begitu gitu ya Bu Puji ya. Nah, tentunya masih banyak sih aspek yang kita perlu pelajarin. Yang paling penting ya tanyakan Roh Kudus lah ya. Roh Kudus yang akan menerangi. Silakan Pak Sentosa lanjutin. Roh orang kuat.
Oke Bu, ditanyakan tadi berapa idealnya jumlah orang. Saya kira ya firman Tuhan dengan jelas kalau 2 orang bersama-sama dalam nama Yesus, Tuhan itu hadir. Sepakat ya. Putus-putus Bu. Nah, iya. Bu Puji, tadi bicara kesepakatan, eee, bila mana dalam satu tim ini ada yang tidak sepakat ataupun tidak sama dengan visi, tetapi dalam satu tim mereka jalan bersama, itu apa yang harus di ini, diatasin itu atau ditangani? Apa dia tidak menjadi penghalang, Bu? Baik, oke, terima kasih. Lanjut. Oke, Pak Sentosa.
Bu, ada yang nanya kan berkaitan dengan peperangan. Kalau untuk perang di satu tempat harus datang ke lokasi atau di tempat kita sendiri aja?
dijelasan pengenalan akan Tuhan, dan mulai Tuhan ingatkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ayatnya ke-3 berkata begini, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ya, itu yang membuat bahwa Tuhan adalah di mana hidup saya ada roh Allah dan saya harus mengalami kemerdekaan. Ya, itu yang saya perkatakan, dan saya percaya setiap kita pada waktu kalau saya seringkali cerita kepada orang, saya mungkin bisa melepaskanmu secara global. Tetapi pada waktu engkau ingin detail sampai ini kan, ya kadang-kadang engkau harus terus memperkatakan, tinggal memperkatakan. Cara Tuhan kan beda-beda ya. Mungkin ada orang yang langsung dilepaskan, mungkin itu spiritnya apa langsung. Tapi ada cara pelepasan yang tiba-tiba Tuhan tuh memberikan kepada kita kuasa untuk terus kita mengaktifkan. Karena ada orang yang memang diajarkan menerima mujizatnya, mungkin kesembuhan atau yang lain. Tapi ada orang yang diajarkan mengenai jalan-jalannya. Ya, dan oleh kebetulan pada saat itu Tuhan mengajarkan kepada saya seperti itu, dan itulah yang makanya yang saya lakukan dalam melakukan pelepasan juga, atau saya pun mengalami pelepasan di mana pada saat saya melakukan peperangan dalam doa secara pribadi dalam berbahasa roh. Ya, ini ada lagi, Bu. Ya. Bu, bagaimana cara melatih diri supaya kita itu bisa merasakan atau pekahkan roh? Iya. Itu kita memang tidak tidak mudah seperti kita hanya berkata minta gitu ya, langsung kita pekah. Banyak orang itu kalau lihat orang yang dikaruniai, punya karunia ini dan ini, doain supaya aku punya impartasi. Nah, saya katakan impartasi bukannya salah, tapi yang dikatakan apakah orang itu menginginkan seperti untuk apa, gitu ya. Kalau untuk benar-benar melengkapi dirinya dalam pelayanan oke, tapi kalau untuk supaya dia dianggap hebat atau apa ya itu salah, gitu ya. Terus yang kedua bahwa dia harus punya namanya manusia roh, yang terus menginginkan membangun manusia roh itu ya mulai dengan firman Tuhan dan dengan berbahasa roh dan dengan penyembahan. Ya, dia harus punya manusia yang kuat, dan kepekaan itu juga istilahnya seperti kayak jam terbang. Jam terbang dengan kata lain kan latihan demi latihan, jangan takut salah dan takut gagal. Tuhan adalah penyempurna buat kita semua. Ya. Dan pada waktu kita diperhadapkan, jangan pernah takut salah. Kalau toh kita memang tidak maha sempurna. Tapi pada waktu kita berserah, kan kita juga harus rendah hati. Kalau kita salah juga ngaku salah. Ampuni Tuhan kalau saya cara melihat atau cara mengerti. Karena kecerdasan ilahi setiap orang itu berbeda. Ya, ada banyak orang tidak memiliki kecerdasan ilahi yang kadang-kadang ngertinya pengetahuan aja, dan hanya ya mungkin adalah pengertian. Tapi kalau kecerdasan ilahi itu ada banyak hal, ya kesulitan pun itu bisa suatu pelajaran. Tapi buat orang yang tidak punya pengenalan akan Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku kesulitan? Ya, tapi buat orang yang dengan Tuhan selalu ada ajarannya. Bukankah firman berkata, didikan yang diberikan kepadamu itu memang tidak enak pada waktu didikan itu datang. Tapi pada waktu sudah kita lewati, ya, oh iya ternyata itu didikan. Banyak orang tidak bisa melewati atau mengerti tentang belajar akan hal itu. Ya. Baik, Pak. Ada lagi? Ini pertanyaan kembali, Bu. Ya. Apakah pemetaan tempat tinggal itu juga bisa? Pemetaan tempat tinggal. Oh, pemetaan tempat tinggal? Iya. Ya, betul, karena pemetaan tempat tinggal. Pemetaan tempat tinggal ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, pemetaan tempat tinggal kita itu penting, karena kalau kita lakukan pemetaan tempat tinggal kita kadang-kadang di tempat mana saya ini kebetulan pernah menjadi kontraktor, bukan kontraktor mana-mana dulu, gitu ya. Dan setiap tempat yang saya kontrak itu ada suatu tempat yang rasanya berbeda, dan kadang-kadang di tempat itu ada kekuatan kegelapannya, kepekat dan banyak ini. Dan pada waktu saya mulai
Kita harus mau membereskan. Kalau kita menempati suatu tempat, kalau kita ngontrak, kita ngomong bahwa saya ngontrak tempat ini, saya menyerahkan tempat ini bagi Tuhan, dan tempat ini saya katakan bahwa Tuhan apapun yang pernah miliki atau pernah dikatakan, kalau ada roh apapun kita mulai usir dan bersihkan, dan kita harus ngomong bahwa selama aku ngontrak di tempat ini aku sudah lunas dengan bayar, maka pernah bisa lakukan apa-apa karena legalnya adalah kita bayar. Dan waktu kita mulai katakan seperti itu, maka kita mulai mengatakan bahwa kekuatan apapun yang pernah menguasai tempat itu nggak akan boleh ada di tempat itu, karena tempat itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ada kutuk sudah, ini kalau ada perjanjian sudah dibatalkan karena nggak ada urusannya dengan kita. Jadi dulu juga pernah yang di mana tempat itu kadang-kadang rasanya kayak panas itu, terus mulai Tuhan ada shalom, ada damai, dan mulai deteksi rumah di mana kita tinggal, padang Pak Ena gitu ya, ngomong kepada Tuhan, Ko Jehovah Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Ya. Oke, Pak, ada lagi? Oke, Ibu Puji, ini karena waktu juga masih ada 5 pertanyaan. Saya kira kalau Ibu jalan ini nanti akan munculan. Kalau saya kira ini udah jam 9.15. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara, bisa nanti tuangkan di grup. Nah, nanti mungkin kita akan berikan ya japri atau apa kepada saudara sekalian. Menurut Bu Puji bagaimana, kita harus cut atau Ibu Puji mau jawab satu lagi? Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Silakan Pak Sentosa. Apa itu Pak? Ya sebentar ya, pertanyaan terakhir ya saudara ya. Ini ada pertanyaannya. Saat berdoa, kami beberapa kali dapat naga merah datang berperang dan ingin menerkam kami. Ada juga kelelawar yang berwujud makhluk si jahat dan banyak jubah-jubah hitam menyerang kami saat doa. Pertanyaan kedua, beberapa kali Lucifer datang menyerang saat kami doa. Tapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang diutus untuk berperang bersama kami. Ketiga, kami diperlihatkan banyak kuda putih dan penunggangnya bersama melawan kuda hitam dan penunggangnya si jahat. Mohon penjelasannya. Ya, pada waktu doa dilihatkan beberapa hal, yaitu naga merah. Naga merah itu adalah spirit yang dikatakan adalah kerusuhan, atau dengan arti lain adalah perpecahan atau perkerusuhan karena panas ya, merah itu ya. Jadi ini mulai harus katakan Tuhan, aku mintakan shalom atas ini, dan kadang-kadang ada sebuah kekuatan yang terus kita bertahap. Kalau kita lihat naga merah itu berarti seperti kayak spirit peperangan atau spirit kekerasan, atau juga istilahnya masa itu ya, itu seperti kayak ada gitu ya, makanya langsung ditahan. Kedua, seperti Lucifer datang menyerang. Nah, Lucifer itu biasanya kalau kekuatan pakai strategi ya, karena dia biasanya pasti anak buahnya. Kalau Lucifer itu sendiri kan dia memang punya pasukan gitu ya, tapi saya katakan kalau dia menyerang, pertanyaannya menyerang saat kami doa. Katakan bahwa kita harus seringkali ngomong bahwa aku milik Tuhan dan aku dijamin Tuhan. Angkat peperangan yang berkata angkat perjanjian Tuhan. Ada perjanjian itu macam-macam, yang dengan kata lain ada perjanjian darah anak domba. Kalau ada perjanjian darah anak domba, itu ya nggak akan bisa menyentuh kita karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan dia mungkin menyerangnya dalam bentuk apa
yang dalam arti kalau dia menghembuskan biasanya kalau saya nggak, karena di situ tidak disebutkan tentang menyerangnya seperti apa, tapi yang pada waktu kita melihat seperti itu, kita dalam doa melakukan ayat firman Tuhan atau mengangkat perjanjian-perjanjian yang Tuhan menyatakan. Ada perjanjian pelangi, sehingga ada perjanjian yang disebut adalah perjanjian bahwa saudara adalah benar-benar anak Allah, ya, keangkat itu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kami diberitakan banyak kuda putih. Kuda putih itu penyesatan. Ya, penyesatan. Kalau penyesatan mulai disesatkan, ya ada banyak kebenaran yang akhirnya diselewengkan atau disesatkan. Banyak orang-orang disesatkan, ya. Dan kalau kelelawar itu adalah makan buah, ya, makan buah. Jadi ada buah-buah yang dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan punya yang namanya buah-buah roh atau buah-buah di mana iman kita. Dan kita harus mulai berkata tidak ada yang dicuri. Kita harus memperkatakan seperti itu tanpa angin. Karena kalau saudara dalam saat doa itu harus langsung action dan melakukannya. Jangan sampai tunggu sesuatu kejadian baru oh iya dulu pernah doa tuh, makanya Tuhan sudah mengingatkan. Enggak seperti itu. Jadi langsung saja mulai aktifkan malaikat Tuhan. Kalau ada naga merah, serukan Jehovah Shalom dan aktifkan malaikat ya yang dikatakan malaikat Shalom, ya, dan tidak akan ada peperangan atau tidak akan ada kerusuhan, ya, karena itu spiritnya kemarahan dan kerusuhan itu kalau naga merah mulai katakan Shalom atas kota, atas bangsaku, ya. Dan kalau ada yang mengatakan tentang Lucifer bahwa mengatakan bahwa aku milik Tuhan karena aku sudah ditebus dengan darah Yesus dan aku angkat perjanjian darah Tuhan dan dalam hidupku ada DNA darah Yesus, ya. Dan kalau kuda putih ada penyesatan bahwa aku angkat kebenaran, Yesus adalah kebenaran, dan angkat juga tentang kebenaran ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kepadaku darahnya dan kita dibenarkan karena darahnya, ya. Oke, Bu Puji, terima kasih banyak Bu Puji sudah ya baik Pak, terima kasih juga memberikan sebuah landasan yang dasar, apa itu pemetaan, bagaimana persiapan peperangan secara pribadi, peperangan secara kelompok, kriteria. Ya, saya sampaikan bahwa saudara-saudara kita sudah banyak belajar. Dengan hamba Tuhan yang sebelumnya, Pak Daniel Alexander, Koden, beliau itu adalah Bapak yang banyak sebagai rasul yang banyak menginjil jiwa-jiwa, memberi jadi roti yang terpecah, itu baik. Tapi kita kalau terpanggil pasukan, kita harus mengerti tanda-tanda zaman, tanda-tanda roh. Ya, kita harus belajar pemetaan. Jadi kita saling melengkapi. Oleh sebab itu saya mengundang dua pembicara ini saling melengkapi. Jadi kita juga wajib dan harus tahu kapan itu apa itu kuda hitam, kuda putih. Ya, kita perlu tahu ya Bu Puji ya. Tadi juga ada yang tanya episdami dilakukannya setiap hari atau tidak, ya harus setiap hari. Jadi masih beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi saya kira nanti terus semakin larut, Ibu Puji juga harus pulang ya. Kelihatan Bu Puji tidak di rumah ya. Oke Bu Puji nanti doa buat kita ya. Lepaskan blessing buat kita. Sementara saudara Rebu ini kita akan diberkati Ruth Yulia ya di Zoom juga. Ini jam 7, setengah 7, kita jam 6.30 kita sudah open gate ya, kita mulai nyembah setengah jam. Nah, jam 7 lebih dikit kita sudah masuk. Nah, selanjutnya minggu depan kita diberkati Pak Hengki Kusworo dari HTI Semarang. Nah, berikutnya ada Victor, ada Luther Dias ya dari Makassar. Nah, setelah itu ada Victor Daud Faranimela dari Belanda. Saya kira ini sekarang ini Ibu Ruth Yulia ada di Australia, dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Oke, nah jadi saudara yang mungkin perlu rekaman dari Ibu Puji, ada beberapa japri saya termasuk yang Koden, nanti saya akan share di grup. Ya tentunya kita edit dulu ya.
Jadi hal-hal yang sensitif kita edit dulu seperti Ibu Panglima kemarin. Saya edit cukup banyak ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Nah kalau saudara tergerak untuk memberikan namanya persembahan, silakan. Saudara punya beban, silakan saudara, ini ada di belakang saya ada rekeningnya. Bisa jelas ya? Oh nggak jelas ya. Jadi saya kira nanti di Japri di grup aja lah ya. Jadi saudara punya beban silakan. Jadi saudara nabur. Oke, saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih Bu Puji. Silakan Bu Puji blessing kami. Setelah itu saya akan open unmute semuanya. Bisa say hello. Lepas kangen. Ada dari Belgia Bu di sini ada belakang. Oh, luar biasa, Ya. puji Tuhan. Silakan Bu, Ya. kita sama-sama ya. Kita pejamkan mata kita angkat tangan kita terima blessing dari Ibu Puji. Ya, mari kita berdoa semua. Bapa di dalam surga, Bapa malam hari ini kami menyatukan iman dan hati kami kepadamu. Tuhan, Bapa berdoa untuk pasukanmu dan untuk umatmu yang ada di bangsa-bangsa yang berdiri buat kota dan yang mungkin mengalami juga pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberikan kuasa dan otoritas. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang yang tak terhentikan dan menjadi orang yang terus akan melakukan banyak apa yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa Engkau memperlengkapi mereka untuk mereka tetap punya kekuatan, otoritas, dan sukacita sehingga dimanapun mereka berada tetap menjadi terang dan menjadi garam. Bahkan mereka akan membangkitkan satu kota dan kota itu mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya doa-doa mereka tidak akan sia-sia, tetapi doa-doa mereka akan membuat keajaiban. Doa-doa mereka akan membuat banyak terobosan. Kami melihat sebuah keajaiban. Satu orang berdiri buat kota, satu orang berdiri buat bangsa, maka mereka akan mengalami banyak hal yang Tuhan nyatakan. Pasukan mereka sangat kuat, akan terus bergerak membawa banyak pasukan yang berdiri itu tidak akan sendiri, tapi ada malaikat Tuhan yang sangat banyak yang membawa mereka masuk di dalam destiny mereka dan mereka menyelesaikan destiny mereka dengan kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati mereka menjadi kuat dan berkat yang ajaib ada atas mereka. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bu Puji. Buat Terima kasih teman-teman. Pak Wisli, salam semua Ya, buat pasukan. ayo kita say hello sama Ibu Puji. Terima kasih Bu Puji. Tuhan memberkati. Semuanya. Tuhan memberkati. Teman-teman bisa ya ucapkan 1-2 patah kata ke Bu Puji sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, oke? Bisa unmute ya? Kok saya sudah unmute ya? Kok bisa jadi mute lagi? Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Thank you Bu Puji. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Puji. Yuk, terima kasih. Terima kasih Bu Puji. Luar biasa. Pasukan maju terus tanpa lelah ya, jangan. Ada cucu buah. Apeng, cucu buah apeng. Habis ini apeng. Ada Pak Singgi, ada Bu Singgi di sini. Selalu salam Pak. Luar biasa. Dan semua pasukan yang dahsyat, pasukan terdahsyat. Amin. Oke, sampai ketemu ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Berkati Pak. Sekali lagi, ini Bu Elizabeth ini muncul nih Bu Elizabeth. Bu Elizabeth muncul. Kok mute semua jadinya ya? Iyo, ayo buka speaker, nyalain fotonya, foto dirinya. Speakernya dinyalain dong, speakernya. Dadah. Oke semuanya ya. Ayo bye-bye. God bless semua. Selamat malam. Sampai bertemu di hari Rabu lagi ya. Oke Bu Puji. Buat siapa yang mengalami kelewatan yang besar. God bless. Ya, salam sama Pak Kris. Sama anak-anak Bu Puji ya. God bless semuanya.